Kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya, yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, Buset, tidak beradab, buset. pelaku Dan bisa kita pungkiri ya, jadi terduga adalah Lesti Kejora, tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Oh, loh. Karena Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya. Maaf ya, Dedek Lesti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Sakti Suka Jalan bersama Mbak Septi di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Di sini Mbak Septi mau bahas Dedek Lesti. Lesti Kejora ambil langkah tegas. Akhirnya kuasa hukum Lesti Kejora buka suara tentang kasus yang menimpanya. Bagaimana kelanjutan perkembangan kasus dari Dedek Lesti ini? Mari kita simak langsung ke videonya. Dimana di sini yang pengen kami sampaikan bahwa kami sangat menghormati saudara Yoni Dores untuk melaporkan klien kami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, karena perlu kita ketahui juga bahwa sosok dari Yoni Dores ini merupakan pencipta lagu senior dan juga orang tua yang harus kita sama-sama hormati. Namun demikian, saya sebagai perwakilan kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemerintah. Wow, akhirnya ya perwakilan dari kuasa hukum maupun manajemen dari Lesti Kejora buka suara. Kita lihat bagaimana tegasnya kuasa hukum dari Lesti Kejora. Teman-teman media semua. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025 dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen, dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga ya. Ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Ini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak, begitu. Kemudian terkait dengan pernyataan dari Bapak Yoni Dores, mungkin dari teman-teman sekalian juga tahu, yang menyebutkan tidak mengetahui manajemen dan juga siapa manajer dari seorang Lesti Kejora. Saya rasa juga sangat mudah untuk mencari manajemennya, karena di dalam surat tanggapan ini sudah dilampirkan nama, kemudian alamat dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, terkait dengan Instagram dari Lesti Kejora juga sudah mencantumkan nomor telepon dari manajer. Jadi kembali kami sebagai kuasa hukum dan perwakilan dari manajemen Lesti sekarang cukup kebingungan ketika ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa tidak dapat menghubungi
Lesti Iya. Kejora dan manajemen. Gampang sekali ya, di Instagramnya kan sudah dicantumkan itu ya, di bio-nya Instagramnya Lesti ada nomor manajer. Pasti klik di situ langsung bisa menghubungi manajernya. Persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya. Perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Nih, Sehingga tidak, Lesti Kejora tidak melakukan penguploadan video ranting yang kering ya, perlu digarisbawahi di sini. hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores, Ya, telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen yang mana dituduhkan telah melanggar undang-undang hak cipta. iya. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, Buset, tidak beradab, buset. pelaku pembajakan dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Iya, Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. iya, iya. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kata Mantap demi nih. kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Iya. Jadi Rekam jejak digitalnya ada ya. mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Yuh, jangan-jangan. Kemudian poin terakhir, Jangan-jangan ada nanti dilaporkan balik atas pencemaran nama baik gitu ya. Soalnya ada kata-kata tadi sudah dikatakan bahwa pasti itu terekam di media. Waduh, ini jejak digitalnya ada, kemudian dilaporkan atas nama pencemaran nama baik, malah berbahaya ini ya. Pihak Yoni Dores. poin terakhir yang pengen kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dimana nanti akan mengagendakan Lesti pemanggilan yang dimana kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemanggilan tersebut. Iya. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk Yes. mengikuti setiap proses yang berjalan. Mantap, pihak Lesti Kejora siap kooperatif ya ketika ada panggilan. Kita lihat komentar dari netizen yuk. Keren nih pengacaranya Lesti, ngomongnya beres, mudah dimengerti, pokoknya keren. Iya, dari tadi runtut ya ngomongnya. Awalnya gini, kemudian Lesti diberikan bukti-bukti gini, tidak melakukan, kemudian takutnya ini, yang terakhir tadi kayak berbahaya nih katakannya. Takutnya pihak Lesti melaporkan karena tidak suka dengan kata-katanya Yoni Dores yang yang ini ya berkata tidak kurang pantas ya, seperti kayak apa tadi? Ya, perkataan tidak pantas lah dari Yoni Dores sudah diucapkan. Takutnya dilaporkan atas pencemaran nama baik ya. Tuntut balik. Hayo lo baju hijau. Bapak pengacaranya hebat, semangat Pak pengacara, buktikan bahwa Lesti tidak bersalah. Geus gitu, kumaha abah, siap-siap nih si kacang hijau. Aduh, si mbak baju hijau ya. Mbak baju hijau kemarin menggebu-gebu kemana ya? Baju hijau kena pidana gak tuh? Soalnya Mbak baju hijau ini kata-katanya juga kurang mengenakan hati ya. Lesti, baju hijau kena pidana gak tuh? Lapor balik, seharusnya baju hijau tuh suruh ganti warna oranye, lebih keren. Waduh. Kita ke video selanjutnya. Kita nggak sasar siapa-siapa
Nah, ini ada klarifikasi dari kuasa hukum Yoni Dores berserta asistennya. Yuk kita lihat. Memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora, dan bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora, tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Oh, loh. Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Loh. Kok dilaporkan dulu baru mempelajari dokumen-dokumennya? Gimana ini maksudnya? Pinter nih kuasa hukum Yoni yang baru tahu kalau kliennya salah alamat, jadi dibelok-belokin laporannya. Apa ini? Ya, teruskan lagi ya. Kemudian menampilkan profil. Kita ulangi lagi. Setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora. Harusnya tuh ya dipelajari dulu gitu ya, baru dilaporkan. Ini enggak dilaporkan dulu baru dipelajari. Maksudnya gimana ini? Berbeda. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Jadi saya jadikan laporan polisi yang kemarin itu ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini. Oh ya. Ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyi adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga belum atau tidak membayar royalti. Loh, kemarin katanya ingin bersilaturahmi sama pihak Dede Lesti. Tujuannya cuma itu. Tapi sekarang kuasa hukumnya bilang belum atau tidak membayar royalti. Berarti masalah royalti nih, ya gak sih? Tapi bilangnya kemarin cuma pengen bersilaturahmi sama Dede Lesti. Sekarang belum atau tidak membayar royalti. Berarti kan ada masalah ke royalti nih ya sebenarnya. Tapi sekarang yang dituju kepada akun-akun YouTube yang mengupload video tentang Dedek Lesti yang menyanyikan lagu Landing Kering ya. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya Komersil. AdSense. Menerima juga dari pelanggan. Jadi apa itu? Menerima dari YouTube dan menerima dari pelanggan. Kalau kita mengupload video di YouTube kan dapatnya AdSense ya. AdSense itu kan udah terbagi juga kalau musiknya sudah daftarkan hak cipta kan sudah terbagi ya di AdSense. Kenapa kok dari pelanggan juga? Maksudnya gimana ini? Itu yang sudah kita dapat. Nah, yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin jadi lucu ya. Terduga adalah Lesti Kejora, dan bisa kita pungkiri ya. Terduga adalah Lesti Kejora. Ya tidak bisa dipungkiri Pak, sudah viral kemana-mana bahwa Yoni Dores melakukan Lesti Kejora ya. Sekarang kok tiba-tiba bisa jadi Lesti Kejora tidak bersalah. Kita lihat sih komentarnya dari netizen. Kenapa yang baju hijau itu gak bisa anteng gitu? Loh, gagal fokus ke Mbak baju hijau ya. Yang belakang hijau perlu cek urin itu. Oh, kenapa? Kok soalnya kita perhatikan mbaknya selalu bergerak ya. Mencari akun kok Lesti yang dilaporin. Tim Yoni Dores itu ngelindur semua. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jejak digital gak bisa dihilangin. Gimana sih kakek tua ngata-ngatain idola gue, dibilang gak punya etika bla bla bla. Belum lagi si pengacara si baju hijau itu ketika ngata-ngatain Lesti maling terkenal gara-gara itu. Gak bisa memang kalau gak bawain lagu itu kan jadi aneh ngomongnya ngalur ngidul ya. Kemarin gini nih Lesti nih harusnya Lesti ya, baru sekarang waktu kuasa hukum Lesti ngomong sekarang langsung kayaknya Lesti gak bersalah deh setelah kita ini pelajari lagi YouTube-nya gitu. Harusnya dipelajari dulu gitu ya, baru dilaporin. Ini enggak cukup lapor, ngomong yang tidak baik ya, ngomong yang kurang pantas ke Lesti, kemudian ya klarifikasi seperti ini. Kita lihat lagi di video setelahnya. Ini ada yang gagal fokus ke Mbak baju hijau. Fokus baju hijau guys. Lihat emang kenapa Mbak baju hijau, kita lihat ya. Dari awal gue udah tahu
saya tidak ada maksud apa-apa dari awal, juga hanya ingin soal untuk Malaysia, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan oleh tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke Malaysia 3 kali, tidak ada tanggapannya. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Leslie. Iya. Saya bilang ke Kak Ilham, gimana kalau kita laporin, mungkin kalau sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau tanya informasi aja. Apakah ini Laporin pada orang yang salah, Pak. Wong bukan Lesti yang... Bentar ya, dibesarkan dulu soalnya nggak terlalu kedengeran nih suaranya. kayak dulu apa inisiatif siapa? Ini masalah laku. Kalau ini kayak gini udah nggak dibayar lakunya, namanya pun nggak dicantumkan. Kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya. Selesai, kita semua mungkin begitu. Jadi saya mewakili kita yang tidak berani mengangkat hal-hal. Kita lihat Pak Bojo Ijo nih. Tadi ini juga nggak mau saya berkembang begini juga. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari lagi. Cuma Leslie-nya Gak terlalu kedengeran ya suaranya. BNN tolong periksa itu yang baju hijau. Kenapa Mbak baju hijau? Gelisah keringetan, geretek gigi, ngusap hidung. BNN gak ada niatan main-main ke sini apa ya? Lagian orang lagi cepirit diajak-ajak, jadi gelisah kan dia. Ada aja ya komen netizen ini ya. Pasti nahan berak, kalau enggak lagi kremian. Kalau nggak bisa baca Mbak Septi. Pasti nahan berak, kalau enggak lagi kremian. Kebanyakan makan ampas kelapa. Ya bikin ngakak ya. Yang gagal fokus ke Mbak baju hijau. Kita next ke video selanjutnya. Ini ada lagi Mbak baju hijau ketika diwawancari pada salah satu acara ya. Mbak baju hijau sakit hati dan kesal sama Ko Ruben karena merasa dibully katanya. Mari kita lihat bagaimana videonya. Dong, jangan ngapain liat gue katanya. Gue gak mau liat lo lagi. Gue sebenarnya mau gue lawan bang, tapi kalau gue lawan, waduh rame lagi, pusing nanti. Oh tante pusing, lah rame lagi. Gue berani jawab dia. Kenapa enggak? Tapi karena saya mandang Pak Yoni, saya juga mandang semua orang yang ada di sini, jadi saya tahan, saya pendem. Mungkin memang ini pembelajaran Oh saya. gitu. Mungkin ini memang untuk supaya Yoni bisa menang atau Yoni mendapatkan haknya dia, saya harus seperti ini gitu loh kondisinya. Saya ikhlas dan saya nggak apa-apa. Jadi protes nggak kan diundang untuk wawancara kok malah dibantai. Undang diwawancara bang, tapi kayak seakan-akan saya dibully bang. Sumpah demi Allah, bukannya saya ngomongin hal itu, enggak. Saya benar-benar kayak merasa Iya, iya. kalau memang istilahnya ini tuh ngapain ngundang sahabatnya Lesti atau Bilar itu, dia sahabatnya soalnya katanya. Ya sahabatnya pastilah belanya dia lah. Ini momen, oh ada si Ijo nih, oh momen nih. Gua emang mungkin dicari kan, bisa aja memang saya bisa diundang untuk saya dibentak-bentak, untuk saya diomelin, bisa aja dong. Aduh, ya ini adalah curhatan dari Mbak baju hijau ya, ketika diundang kemudian pernah dibully katanya sama Ruben ya. Nah, netizen gagal fokus lagi ke Mbak baju hijau yang sekarang pakai baju merah. Kita lihat komentarnya. Curiga kayak lagi make. Soalnya memang kebiasaan gitu ya. Kan ada orang kebiasaan bergerak gitu ya. BNN tolong cek dia. BNN kok gerak-geriknya agak gimana gitu ya. Kayak pakai ikan sapu-sapu gitu. Dia yang ngomong kok saya yang puyeng. Dia yang ngomong kok saya yang puyeng ya, lihat badannya gerak-gerak mulu. Yang like 10.000 orang. Wow. Make nih orang uket-uket mulu. Ih, pantesan gue ngeliat ibu ini kayak gak asing, gak tenang banget gue mikirnya ini siapa. Akhirnya baru nemu di komentar video ini ternyata mirip Milov. Tolong pegangin biar diem. Digoyang dompret di kursi. Dia goyang dompet di kursi, padahal hostnya harus netral, tapi itulah Ruben Onsu.
Baru digituin sama Ruben aja sakit hati lah. Kamu ke Lesti yang gak bersalah, kamu bentak-bentak, kamu katain. Sibuk banget sih Bu, sebadan gerak semua, salfok sama badan gerak-gerak terus sama asli. Banyak banget komentarnya yang menanggapi Bu Baju Hijau ini suka gerak-gerak ya. Sampai ada yang komen curiga kayaknya lagi make. Katanya make apa? Make ikan sapu-sapu kata netizen. Kita lihat lagi video yang lain. Saya dibilang pelacur, LC, saya dibilang piaraannya Yoni Dores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba, sampai mau panggil BNN, silahkan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah. Iya, Dampaknya kita makin semangat aja makin ya. semangat. Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya, Maaf ya, Dedek Lesti belum damai kata pihak Yoni Dores. Itu ya. Semua itu lagi proses di kepolisian menghadirkan saksi-saksi. Iya. Maaf Dedek Lesti katanya. Gue ke Polda ini menuangkan kesalahan saya gitu, nggak dianggap sama sekali gitu. Ya, intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Iya. Merasa tidak dihargai Bapak Yoni Dores ya. Ini apa lagi? Lagu ini nggak mungkin meledak kalau gak dinyanyiin Lesti. Lagu ini sebelum dinyanyiin Lesti udah meledak sama Iis Dahlia. Itu ya. Gitu, karena meledak jadi dibawain kan gitu. Sampai dibawain di Indonesia di mana? Karena lagu saya kedengar kan. Iya, gitu. iya, iya. Bukan berarti kata Lesti bawain lagu ini jadi lagunya naik. Oh, salah besar. Oh, salah besar ya Pak? Lagu ini udah naik duluan sebelum sama Iis Dahlia. Iya, iya, iya. Pertamanya kan lagu Cinta Bukan Itu Kapal. ya katanya lagu Ranting Kering itu bukan karena Dedek Lesti yang meramaikan, tapi pertama dari Iis Dahlia. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan Iis Dahlia ya terhadap persoalan ini. Dede tuh cerita gini, mah aku disomasi loh waktu nyanyi lagu Ranting yang Kering. Terus aku tanya, Dede nyanyinya di mana? Di TV. Kalau di TV harusnya sebenarnya mah pihak TV-nya kan yang itu yang bertanggung jawab dan membayar ke LMK. Tapi memang Mama bilang ke Dede, Dek, Mama aja tuh udah nggak boleh loh nyanyi lagu itu di TV Mama yang biasa Mama syuting. Aku bilang gitu. Emang iya, Ma, iya. Aku pun sendiri nggak tahu kenapa nggak bolehnya. Yang tahu kan TV, tapi pihak TV-nya tuh kayak udah lama nggak usah nyanyi lagu ini. Iya, iya, iya. Gitu loh. Padahal kayak gitu tuh kan kayak sebenarnya ya merugikan mereka ya. Bahwa lagunya jadi nggak hits karena tidak dinyanyikan di mana-mana. Lagunya jadi gak hits. Iis Dahlia bilangnya kayak gitu, tapi pihak Yoni Dores bilang lagu itu hits karena Iis Dahlia. Tapi Iis Dahlia sendiri gak boleh nyanyiin lagu itu. Takutnya lagu itu jadi gak hits lah. Gimana ini maksudnya? Kita lihat bagaimana respon Dedek Lesti. Ini secara ada acara di Indosiar ya. Dedek Lesti terlihat biasa saja. Galak banget. Ini waktu diwawancarai. Pokoknya Dangdut Akademi ini harus tetap selalu menjadi ikon yang selalu melahirkan bintang-bintang dangdut masa depan. Ini udah kali keberapa sih kalian jadi juri sendiri? Keberapa ya? Dulu Lida, terus ikut lagi deh. Pokoknya liburnya ya sekitar selama libur DA aja. Kebayang gak sih Kak, dulu kan jadi peserta, sekarang udah dipanggil terus jadi juri. Haknya menilai. Ya, pokoknya sampai detik ini masih merasa nggak percaya dan yang pasti bersyukur sekali. Alhamdulillah ya. Dedek Lesti legowo banget. Seperti tidak ada beban apapun ya. Itulah, tapi kuasa hukumnya tadi sudah buka suara tentang kasus ini. Semoga kasusnya Dedek Lesti semoga tertangani dengan baik ya. Dan cukup sekian video dari Mbak Septi. Semoga kalian suka videonya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.